luar biasa hari ini atas qadarullah ya. Tidak mungkin, hidup itu tidak ada yang kebetulan, kita sepakat semua. Jadi Allah sudah tentukan bahwa Pak Andi Malarangeng di tengah-tengah kesibukannya hadir ya, menyempatkan hadir bersama istri di acara kita yang penting ini. Terima kasih Mbak Anggi juga atas mediasinya sehingga Pak Andi bisa datang. Bapak akan ada agenda penting lainnya sehingga kita putuskan acara dimulai walaupun narasumber yang lain belum datang. Gimana media? Ya, setuju ya? Oke. Bapak izin ini Permindo wadah ibu-ibu, emak-emak. Jadi berkumpullah pentolan-pentolan organisasi-organisasi masyarakat atau asosiasi-asosiasi, lembaga-lembaga di bawah payung Permindo ini. Jadi alhamdulillah hari ini hadir ada beberapa perwakilan. Kami barusan selesai menyelesaikan rakornas dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hadir semua yang Kepulauan Riau, Bali, Kaltara, Lampung. Ada beberapa daerah yang tidak bisa hadir karena nggak mau PCR Pak. Jadi ada juga ketua kita yang unsur pimpinan dewan ya. Beliau itu kalau duit nggak masalah, PCR bisa bayar ya. Walaupun variatif ya, Pak Jokowi udah nentuin bahwa PCR harganya sekian tapi mari Pak Pembina silakan. Jadi begitu ceritanya kenapa yang dari luar kota, yang jauh di sana, yang harus flight itu tidak bisa hadir. Untuk menyingkat waktu, mungkin singkat dari Pak Pembina ya. Nah, habis itu langsung ya, mungkin langsung ke Pak Andi kita ada dialog kebangsaan. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Andi, silakan menempati kursi yang telah kami sediakan. Datang pada narasumber Bang Andi Alfian Malarangeng, politisi senior nih, politisi senior dari partai. Dan sebenarnya ada beberapa dari Demokrat Bang. Ada Bang Jul Karnain Hamonangan, Komisi 3 ya kalau nggak salah. Cuma dia lagi rapat Bang. Rapat di Dewan. Kemudian ada Bang Fadli juga kita undang. Nah kebetulan dia ada rapat juga ini dadakan baru tadi pagi dikabarin ada utusan dari Pak 08 gitu. Nah Bang Margarito dalam perjalanan Bang. Ya. Jadi selamat datang Bang Andi, Bang Jali Pitung dan Bunda Aftamari. Nah di sini kita memulai dengan dialog kebangsaan mengapa 3 periode. Ini isu krusial nih Bang. Isu krusial kemarin yang didengung-dengungkan oleh barisannya Benteng Jokowi ini Bang. Nah, jadi kita mau melihat tanggapan politisi senior kita dan narasumber yang lainnya terkait permasalahan tersebut. Gitu. Bagaimana tanggapannya, kemudian apa efeknya? Apa efek terkait dengan politik Indonesia ke depan? Gitu. Sebagai narasumber berpengalaman nih, politisi senior gitu kan, politisi senior dari Demokrat, kami ingin tanggapan dari Abang sebagai prolog dulu nih Bang. Mangga silakan Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya hormati Ibu Ketua Umum, Bang Jali Pitung, dan para pengurus Permindo dan para anggota Permindo yang saya muliakan. Saya terima kasih sekali atas undangan ini. Ini saya diberitahu istri saya ada emak-emak, persatuan emak-emak ingin ngobrol-ngobrol soal 3 periode jabatan kepresidenan, dan saya sangat menghargai oleh karena jarang-jarang diundang ibu-ibu mau bicara soal politik. Biasanya bapak-bapak melulu. Tetapi ini memang zaman yang luar biasa, emansipasi wanita. Dan kaum wanita juga, kaum perempuan, kaum emak-emak, memainkan bahasa rakyat untuk melihat ibu-ibu. Karena itu tentunya diharapkan ini Permindo lebih dekat dengan rakyat, dengan massa, ketimbang dengan, kalau intelektual kan bicaranya lebih di atas, kalau Permindo lebih membumi, tentunya emak-emak. Nah, bagi saya ini suatu yang luar biasa, dan karena itu saya sempatkan hadir. Saya bilang ya tolong, tadinya hari apa itu, tapi saya bilang
saya bisa, tapi kalau hari Senin, insya Allah, alhamdulillah bisa hadir di sini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang 3 periode, kita harus melihat juga tentang sejarah bangsa kita, kepemimpinannya dan sebagainya. Dimulai dengan Undang-Undang Dasar 45. Sejak awal 18 Agustus 1945 memang memberikan 5 tahun masa jabatan presiden. Walaupun tidak ada ketentuan berapa banyak, berapa lama seorang presiden bisa menjabat. Makanya dari awal selalu kemudian kita mengalami, kalau bahasa Inggrisnya namanya slippery slope. Slippery slope seperti sebuah tebing yang licin. Kalau udah meluncur di situ, meluncur terus, entah sampai kapan. Pada Orde Lama, kemudian Bung Karno terpengaruh, terus jadi akhirnya karena pendukung-pendukungnya menginginkan kemudian jadi seumur hidup, lama-lama beliau setuju. Pimpin yang bisa kita jadi panutan kita, presiden yang jadi juga sekaligus proklamator. Lalu kemudian ada yang ngusulin, kita cari muka, atau kalau bahasa Jawanya joroke, sengaja mendorong kejuran. Tapi lama-lama beliau kan manusia juga, di sekelilingnya semua, dong, seumur hidup aja. Akhirnya jadi benar-benar seumur hidup. Kenapa waktu itu bisa seumur hidup? MPRS, ada. Selamat datang Bung Margarito. Margarito. Bang Margarito. Selamat datang Bang Margarito Kamis. Ini kawan lama. Pakar hukum tata negara ini. Silakan. Ketemu beliau ketika di Ternate dulu. Sekarang sudah di Jakarta dan sudah melanglang buana di Jakarta. Sekarang Universitas Hairun sudah negeri ya. Jadi ada Universitas Hairun dulu di Ternate, tempat dulu beliau mengajar, dan sekarang sudah menjadi universitas negeri. Kita kembali tadi soal 3 periode. Bung Karno terpengaruh, akhirnya bersetuju untuk dilantik atau diangkat menjadi presiden seumur hidup, ya kan, oleh MPR yang di semua komponen-komponennya dikuasai oleh pendukung Bung Karno. Jadilah beliau seumur hidup. Nah, Pak Harto sama juga. Tiap 5 tahun terpilih lagi. Kenapa bisa terpilih? Dalam Undang-Undang Dasar 45 zaman dulu, sebelum dia amandemen, itu separuhnya ada namanya utusan golongan yang ditentukan oleh presiden. Ada utusan daerah, itu juga ditentukan oleh presiden. Lalu kemudian partai-partai dikuasai oleh partai pemerintah, yaitu Golkar. Maka tinggal yang menjadi oposisi waktu itu P3. Sebelumnya kan partai-partai lalu difusi menjadi P3 dan PDI waktu itu, dan semuanya kecil-kecil semua. Bahkan PDI juga ketuanya jadi menteri, P3 juga ketuanya jadi menteri, ya. Nah, salah satu biasanya menteri sosial atau menteri apa itulah. Jadi semua dikuasai oleh presiden. Jika kalau presiden masih pengen jadi presiden, ya tinggal diatur aja di MPR. Jadi lagi sudah, karena presiden dipilih oleh MPR 5 tahun. Akhirnya apa? 32 tahun. Pak Harto sempat bilang waktu itu, aku kan sudah top, tua, waktu itu ompong, pikun, apa nggak ada yang lain? Nah, tapi kan semua nggak ada Pak, cuma Bapak yang bisa memimpin negeri ini. Akhirnya dia menjadi tertarik juga untuk dipilih lagi dan dipilih lagi 32 tahun. Apa yang kita bisa lihat dari Orde Lama dan Orde Baru yang panjang-panjang banget nih? Yang satu seumur hidup tapi kemudian berhenti di tengah jalan.
sampai 20 sekian tahun itu Pak Harto. Kalau Pak Bung Karno 20-an tahun, Pak Harto 30-an tahun. Sama-sama berhenti di tengah jalan. Dan berhentinya kira-kira landingnya tidak mulus. Ya. Nah, apa yang kita lihat kesamaan presiden yang berkuasa terlalu lama adalah biasanya penguasa itu kalau udah lama, jangankan presiden jadi lurah sudah puluhan tahun, lama-lama apa? Energinya udah habis. Keinginan dia untuk menjalankan pemerintahan sudah bosan. Tapi keinginan untuk memiliki kekuasaan masih tetap. Bedakan antara kekuasaan dan pemerintahan. Jadi energi untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari itu sudah habis, sudah bosan. Tapi keinginan untuk berkuasa masih tetap ada. Itulah yang dalam situasi semacam itu kejadiannya kita lihat baik pada Pak Harto maupun Bung Karno adalah negeri nggak diurus lagi. Masing-masing pemimpin membuat hobinya, melakukan hobinya masing-masing. Ada hobi yang kalau Bung Karno ya kita tahu sendirilah. Kalau Pak Harto juga sama juga, urusan anak-anaknya, urusan macam-macam, urusan itulah. Nah, kadang-kadang pergi mancing. Begitu kita masuk reformasi, itulah sebabnya waktu reformasi, salah satu agenda reformasi adalah pembatasan masa jabatan presiden. 2 saja, 2 kali aja. Itu agenda reformasi, salah satunya adalah pembatasan masa jabatan presiden. Yang lain lagi pemilihan presiden langsung. Apalagi amandemen konstitusi yang memasukkan berbagai macam pasal-pasal tentang hak asasi manusia dan sebagainya. Tapi pembatasan masa jabatan presiden 2 kali cukup. Bisa berturut-turut, bisa tidak berturut-turut. Nah, lebih dari 2 kali pengalaman di negara-negara lain, lebih dari 2 kali sudah nggak sehat. Ada lagi, sudah dikasih tahu sejak dulu, power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely. Jadi kalau semakin panjang itu masa jabatan, semakin lama berkuasa, semakin besar kemungkinan untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Itu sederhana sekali. Nah, di negara-negara lain 2 kali masa jabatan, yang paling optimal. Ada juga yang 1 kali. Filipina itu karena terlalu banyak kudeta. Filipina itu satu kali aja. Selama kalau tidak salah 6 tahun, 7 tahun sekarang ya. Ya, 1 kali tapi 7 tahun. Kenapa cuma 1 kali? Karena di Filipina itu terlalu banyak sering kudeta. Kalau dikasih 2 kali, banyak orang nanti tidak sabar nunggu 2 kali. Supaya tidak ada kudeta, ya udah 1 kali aja. Jadi kalau kau mau berkuasa, tunggu sebentar aja. Nanti selesai masa jabatan dia nggak mungkin lagi jadi presiden. Pasti gantian. Karena itu sekarang tidak ada lagi kudeta di Filipina, cuma 1 kali. Kelemahannya adalah kalau cuma 1 kali, ada orang bagus, nggak bisa kita pilih lagi. Itulah yang terjadi dengan Ramos, Presiden Ramos Filipina, Fidel Ramos itu orang bagus. Waktu dia berkuasa banyak sekali orang mau dia lagi dong. Udah bagus nih, negara ekonominya bagus, negaranya jadi bagus. Tapi tidak bisa karena konstitusi mengatakan 1 kali aja. Oleh sebab itu harus 2 kali, perlu 2 kali. Ah, ini yang terjadi. Di Amerika juga 2 kali. Di Amerika cuma 2 kali, di masing-masing 4 tahun. Jadi maksimum tuh di Amerika cuma 8 tahun. Kita udah bagus nih. 2 kali 5 tahun. Nah, cuma akhir-akhir ini ada lagi yang mulai berpikir-pikir. Zaman dulu zaman Bung Karno juga begitu, zaman Pak Harto juga begitu. Tambah lagi dong.
ini bagus nih presiden kita. Sayang-sayang kalau berhenti. Baik, stop dulu Bang Andi kalau gitu. Kita pindah dulu ke Bung Margarito nih. Biar lebih menarik gitu Bung Andi. Silakan. Dari sudut pandang hukum tata negara terkait tiga ini. Yang dibedakan dulu. Wah, enggak apa-apa biar dulu. Oh gitu ya, silakan Bang Andi terus dulu, Bang Andi terus dulu. Udah mulai seru nih ya. Jadi mulai begitu dia bilang. Udah terang-terangan sudah 3 kali. Kalau 2 kali kurang, 3 kali yang pas. Kan gitu. 3 kali kan 15 tahun. Yang persoalannya adalah kita bisa berdebat macam-macam. Apa ya? Sudah bagus. Kalaupun sudah bagus, apa ya harus 3 kali? Nanti kalau sudah dikasih 3 kali mau 4 kali. Mau dikuasai sendiri. Kalau sudah 4 kali mau 5 kali. Hati-hati. Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen mengatakan 2 kali saja. Kalau mau mengubah menjadi 3 kali, maka harus ada amandemen konstitusi. Amandemen konstitusi itu ya bisa kalau sekarang ini karena pendukung pemerintah sudah semua tinggal yang oposisi sekarang ini cuma tinggal Demokrat dan PKS. PAN sudah masuk lagi pada sana, saya nggak tahu apa alasannya. Kemarin dia lompat. Tapi tinggal 2 ini. Dan insya Allah kita bertahan. Nah, tapi begini, terus kemudian ada bujuk-bujuk lagi. Kita di Demokrat dibujuk-bujuk. Setuju aja Bang. Kalau 3 kali kan Pak SBY bisa ikut juga. Nah, itu dikunci di situ, Bang. Ya, kalau 3 kali Pak SBY bisa ikut juga nanti bersaing. Cuma kalau kami Demokrat Pak SBY itu sudah konsisten sejak awal. Nggak mau untuk 3 kali, cukup 2 kali. Jadi di akhir masa jabatan Pak SBY juga ada yang begitu. Ada beberapa relawan-relawan juga yang 3 kali aja Pak SBY. Cuma Pak SBY tegas dan tidak melakukan upaya-upaya untuk menambah lagi 1 kali. Karena itu selego, bahkan beliau mengawal proses pemilu jujur dan adil, siapapun terpilih itulah jadi presiden. Beliau selesai. Sekarang jadi pelukis di Cikeas. Tapi kalau rakyat meminta bisa kan Pak? Nggak bisa, mau lagi, udah cukup. Jadi itu kata rakyat meminta, ini kan sekarang dipakai buat zaman Bung Karno juga, rakyat meminta seumur hidup. Sekarang waktu zaman Pak Harto juga rakyat yang meminta, dipergunakan aja nama rakyat itu. Sekarang pun juga begitu. Kalau rakyat meminta bagaimana? Tidak cukup 2 kali. Nah, supaya kita fair juga begini. Pak Jokowi secara publik mengatakan tidak setuju. Kita ada rekaman videonya. Ada rekaman videonya. Cuma relawannya ngomong terus. Dan kemarin persoalannya adalah pertemuan Pak Jokowi dengan pimpinan MPR. Beliau tidak tahu membahas apa saja. Dan salah satu juga mungkin soal saya dengar ada pertanyaan tentang pemilihan periode 3 periode itu. Tapi jawaban beliau yang ini dibuat koran, apakah menjawab spesifik tentang itu atau yang lain, cuma mengatakan begini, amandemen konstitusi itu adalah ranahnya MPR. Itu aja. Sama aja begini nih. Kalau ini kan agak beda dengan pernyataan publiknya yang pertama. Ya, sama aja kalau begini, kalau misalnya saya jadi presiden nih. Saya nggak mau jadi, sudah cukup 2 periode. Terus kemudian dia bilang, kalau ada rakyat yang mau, kita ingin Bapak lagi, semua rakyat menginginkan mau. Terus saya jawab begini, itu silahkan dibicarakan di MPR. Itu kan sama aja bukan? Ya saya mau juga kalau aku dipilih. Mudah-mudahan tidak begitu. Tapi interpretasi orang bisa semacam itu. Orang bisa berinterpretasi bahwa presiden sedang testing the water. Kalau dukungan dari rakyat itu meluas, di MPR
semua juga bisa diatur, ya udah 3 periode. Karena itu, jangan-jangan ini adalah proses testing the water, maka kita yang tidak setuju juga harus lantang mengatakan tidak setuju. Karena supaya jangan ada misinterpretasi tentang apa kehendak rakyat. Kalau kita yang tidak setuju diam-diam aja, seakan-akan ini semua tinggal permainan di MPR saja, ya nggak bisa. Kebetulan baru bulan lalu ada peristiwa di Republik Guinea. Republik Guinea ini adalah di Afrika Barat. Ya, di situ presiden namanya Alpha Conde sudah 2 kali masa jabatan. Lalu memang konstitusi membatasi cuma 2 kali masa jabatan. Tapi pendukung presiden Alpha Conde ini dan dia sendiri ingin masa jabatan ketiga, maka dipaksakanlah, bahkan dibikinlah referendum untuk mengubah konstitusi menjadi membolehkan 3 periode. 800 orang tewas karena penentangan terhadap amandemen konstitusi yang membolehkan presiden terpilih lagi untuk masa jabatan ketiga. Tapi bulldozer aja 800 orang tewas. Lalu kemudian pemilihan umum menang lagi Alpha Conde, masa jabatan ketiga. 1 tahun setelah masa jabatan ketiga terjadi kudeta militer di Guinea, Republik Guinea itu. Karena apa yang terjadi dalam situasi macam itu? Terjadi polarisasi dan tentangan hebat terhadap kekuasaan di mata rakyat. Maka semua kekuatan-kekuatan yang ada di dalam negara itu, termasuk militer, kemudian menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan pemerintahan. Dan ketika terjadi kudeta, rakyat turun ke jalan untuk menyambut kudeta tersebut dan mendukung kudeta tersebut. Kan ini lucu bagi kita yang inginkan sebuah negara demokratis. Kudeta itu anti demokrasi. Tapi lucunya rakyat mendukung kudeta. Kenapa? Karena presidennya memaksakan kekuasaan, menewaskan 800 orang lebih hanya untuk memperpanjang masa jabatannya. Saya khawatir kalau itu dipaksakan, hal-hal semacam itu bisa juga terjadi di negeri kita. Ketika kita terbelah dan kita yang tidak setuju juga akan turun ke jalan mengatakan tidak setuju. Nah, tapi mudah-mudahan tidak semacam itu maksudnya presiden. Tapi kita kan ada 2 pernyataan yang dua-duanya ini bisa diinterpretasikan bertentangan. Paling tidak pernyataan terakhir ini seakan-akan membuka jalan. Bung Karno juga dulu kalau ditanya waktu mau diusulkan pengumuman presiden seumur hidup, pasti mengatakan terserah MPR. Pak Harto juga begitu, terserah MPR. Sama saja mengatakan ya kalau MPR di tangan dia kok, di tangan Bung Karno, di tangan Pak Harto, dan sekarang di tangan Pak Jokowi. Jadi kalau beliau tidak setuju, perintahkan semua relawannya, semua pendukungnya dan partai-partai pendukungnya tidak lagi bicara soal 3 periode. Baru kita bilang stop. Jangan abu-abu bisa begini. Sekali lagi, kalau ini adalah proses testing the water, coba-coba. Kalau itu kemudian ternyata meluas dukungannya, lalu dia bersedia. Nah, itulah sebabnya saya katakan sekali lagi, kita juga jangan ragu-ragu untuk bilang tidak setuju. Dan begini, kami juga sudah melakukan polling dan banyak sekali teman-teman juga melakukan polling urusan 3 periode ini. Itu semua polling mengatakan rakyat tidak setuju. 70%, 80%, 90% tergantung pollingnya. Maka rakyat tidak setuju kalau tambahan 3 periode. Sekali lagi, itu namanya slippery slope. Kayak jalan licin. Sekali jalan di sini kita tidak tahu di mana berhentinya. Ya. Berhenti 3 periode, 4 periode, lama-lama seumur hidup lagi. Kita kok seperti keledai mau kembali lagi tersandung pada yang sama. Sudah cukuplah 2 periode. Mudah-mudahan dengan itu negara kita lebih baik. Kita harapkan pemerintahan Pak Jokowi selesai dengan baik pada akhir masa jabatannya, dan kemudian setelah itu kita memilih pemimpin baru lagi yang lain.
Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi Malarangeng paparan awalnya. Mungkin kita pindah ke Bu Afta dulu nih, karena sebagai emak-emak kan, efek dari pemimpin saat ini terkait masalah dapur ya. Apalagi kan beliau juga kan ahli ekonomi juga nih bidangnya. Maka silakan Bu Afta sebagai ketua Permindo sahibul hajatnya. Silakan dulu Bu Afda, mohon izin. Nanti dulu masalah ekonomi. Saya tanggapin karena kalau mak-mak suka lupa ya saking banyaknya pikiran. Sosial diurus, politik diurus, gitu, ekonomi diurus, mahasiswa diurus, mak-mak diurus ya. Saya tertarik kata Pak Andi tadi apa nih? Perintahkan ya. Perintahkan semuanya untuk bilang bahwa tidak mau. Tapi apa yang terjadi kan? Malah saya baca gini loh Pak Andi. Saya baca ada punten Pak ini Mario Margarito ada itu survei ya. Kayaknya still Burhanuddin gitu loh yang bikin ya. Selalu dia gitu loh, selalu dia. Itu mahasiswa setuju 65%. Nah itu kan habis dibantai tuh. Habis dibantai orang-orang yang merasa bahwa Burhan benar-benar tim survei pesanan ya. Tim survei pesanan. Jadi saya supaya tidak redundant ya, saya bicara dalam perspektif mak-mak aja ya. Hati kami ini sakit loh Pak Andi, Pak Margarito, hati kita sakit loh ketika, ya kan? Dan punten ketika mereka menjerit, teriak, tojo, pokoknya dengan gayanya, dengan warnanya mak-mak ini dari awal terbentuknya Permindo itu tidak pernah didrive untuk dukungan kepada siapapun loh Pak. Warna ini yang hari ini Bapak lihat ini, nggak ada kan? Kita nggak pernah bicara pilpres ya. Gak pernah, bahkan di grup WA kalau ada orang nge-share foto calon Pilpres 2024 pembina marah, ya nggak? Itu warna hari ini. Tapi inilah kenyataannya, mak-mak yang tidak pernah muncul di era-era Kartini, sekarang Kartini muncul di jalan. Yang harusnya saya duduk di kampus saja, ngelola perusahaan saja, tapi saya harus ke jalan. Nah makanya tadi saya ulang lagi nih, mungkin Pak Andi belum mendengar ya, kita swing off dulu tentang mak-mak nih. Jadi tanggal 18, silahkan buka Google, tanggal 18 bulan 7 tahun 2018, mak-mak tuh istilah media itu geruduk. Ya, jadi nggak pakai istilah-istilah educated gitu, kalimat-kalimat itu nggak pakai. Kita geruduk istana, ya, geruduk istana. Kebetulan saya ketua umum, padahal waktu itu beberapa ormas berkumpul di Cawang Kencana, punyanya Ibu Fikri, semua pada tahu kan? Itu beberapa ormas berkumpul, satu aja tujuannya, turunkan Jokowi, itu loh Pak Andi. Pak Margarito tahu. Turunkan Jokowi itu udah dibicarakan sebelum ada agenda Pilpres. Mama udah gerah, nah ini jawabannya dari pertanyaannya tadi. Mama gerah. Saya yang awalnya jujur aja, saya hampir tidak pernah tahu harga gula pasir per kilo. Tapi mama udah sakit di tahun itu loh. Di tahun 2018 mama tuh udah sakit Pak Andi. Harga telur sempat melonjak sampai, saya jadi tahu harga telur karena setelah kita audiensi di istana, yang hadir cuma 4 kementerian ya, Ristek itu, dan Pak Jokowi dengan tidak ada rasa bersalahnya, padahal kita menyampaikan surat resmi untuk bertemu beliau, dan saya pastikan mak-mak saya punya karakter, jangan ada orang jalanan di sini 9 orang itu masuk di Ristek itu, Jokowi lewat dengan mobilnya, dan itu warna Jokowi, mohon maaf ya media, saya terpaksa cerita ini, warna Jokowi sampai hari ini seperti itu. Jadi mahasiswa mau berkuar seperti apa dia nggak. Jadi kalau Pak Andi bilang ya udah perintahkan semua jangan bicara. Tapi ini apa? Ada yang sok-sok menghambelkan Jokowi tidak mau. Tapi kan yang lain bicara nggak bisa. Jadi hati-hati mak-mak ini mau siapapun bilang bahwa Jokowi itu sebenarnya nggak mau. Mak-mak tuh nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Saya nggak ngedrive. Saya yakin karena saya melihat dengan mata nyata saya perjuangan mereka dengan kapasitas masing-masing. Nggak akan percaya. Jadi hati kita semua mak-mak yang, maaf ya, warna kita mak-mak ini karena di sana juga mak-mak ya, di sana juga mak-mak, bahwa pokoknya gue nggak percaya lagi niat baik dia. Itu yang terjadi loh Pak. Saya nggak pernah survei, kagak pernah satu persatu saya wawancara, tapi kita mewakili sekian tahun bersama.
mewakili suara mama tuh tolong didengar dong. Ya, kalau kita buka YouTube, Google, sebenarnya istana tuh suka mengundang mama, tapi bukan mama kita. Mama kita mau cara. Nah, kita ini dari mama mana? Kita ini bukan mewakili mama yang Prabowo loh. Prabowo tidak ada lagi dalam agenda kita, ya kan? Setuju pembina? Mohon maaf, saya ini akademisi loh, tapi karena saya dididik oleh mereka, jadi beginilah saya. Jadi kadang-kadang bicara, kadang-kadang terkesan bicara saya tidak akademik lagi, tapi perlu dicatat oleh para politikus. Beginilah warna kami, yang tidak dibeli, tidak diapa. Jadi makanya saya lihat Pak Andi begitu humble dengan mama. Waduh, ini bahaya nih, apalagi Pak Andi. Kalau mama udah suka, selesai semua urusan kelar. Karena mereka murni, nggak bisa. Tidak ada kepentingan lain. Nggak ada kepentingan. Kalau cuma dikasih kerudung, dikasih duit, ya silakan ambil. Tapi kagak bakal pilih, Bang. Kagak bakal. Abang, semua politikus di sini tidak bisa tutup mata loh. Tidak bisa bertutup mata bahwa pilpres itu kemarin curang loh. Kita nggak bisa pilpres ya. Nah, apa yang harus kita catat? Ya, apa yang harus kita ambil pesan dari semua ini adalah bahwa mak-mak tuh ingin loh. Mereka bukan politikus, ada juga, jangan salah loh, ketua Permindo, anggota Dewan 3 periode loh. Ada. Ya, ketua Permindo Riau, pengusaha batubara, oke? Dan saya memilih ketua-ketua yang kredibel, ya, yang punya kompetensi di bidangnya, 17 bidang itu. Ini media mencatat ya. Jadi mak-mak, simple aja. Mereka ingin loh, mahasiswa 65% itu pasti semua bilang itu bohong. Tidak mungkin, ya kan? Cuman apalah daya mahasiswa hari ini, apalah daya BEM. Nah, BEM ini, barisan mama militan ini yang bicara sekarang. Makanya saya bilang kondisi ini adalah kondisi exception. Saya suka mengatakan itu kepada pembina, pengecualian. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, terlalu muncullah fase exception itu. Pengecualian terjadi ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itulah warna hari ini. Mama ingin ada kepastian hukum, bukan hanya orang-orang yang jadi korban ketidakpastian hukum aja. Mama mau anak-anak mahasiswanya juga didengar suaranya. Mama tahu politik ini, Bang. Saya ngeri baca grup WA itu, Bang. Bangga buku bersemangat. Luar biasa, pagi-pagi saya masih boleh bicara nggak nih? Ya. Kan saya udah bilang kalau saya dikasih push saya nggak bisa berhenti Dari loh. mulai bangun tidur sampai mau tidur mak. Makanya Rocky Gerung bilang apa? Kalau mau tahu itu, bukalah grup mak-mak. Itu benar nyata adanya. Makanya saya sebagai ketua umum, saya jarang nge-share kan? Saya jarang nge-share. Saya udah ruang itu ambil buat kalian. Tapi saya membaca, hati saya sinkron dengan mak-mak itu. Bahwa ya Allah, pedihnya bangsa ini ya. Pedihnya, semua udah pedih. Demokrat kejadiannya begini. Hari ini kejadian Demokrat itu PR, Pak, buat mak-mak. Sakit hati mereka, Pak. Saya heran ya, makanya saya suka banget kalimat yang mengatakan bahwa tidak ada hidup itu ya, kejadian itu yang kebetulan tuh nggak ada. Hari ini kita didatangkan oleh politikus ya, yang senior yang luar biasa, kagak ada rancangan. Masalahnya cuma salah seorang Anggia Bayu yang kenal dengan seorang istri Pak Andi Malarangi, hanya itu. Tapi pastikan bunda-bunda semua, ayo kita kembangkan karakter kita, kompetensi kita, kapasitas penguatan agama kita, bahwa hidup itu nggak ada yang kebetulan. Hari ini saya nggak pernah menyangka Pak Andi hadir, padahal kasus Demokrat kan lagi jadi miris kita loh, benar nggak? Ya. Itu poinnya Bunda soalnya. Itu banyak. Yang poin yang kita tidak pernah agendakan loh ya, nggak pernah kita drive, nggak pernah kita atur. Oh, kita bicara enggak. Tapi hati mama sakit loh lihat kondisi Demokrat seperti itu, ya nggak? Paling nggak ini Kepastian hukum tidak ada, Demokrat seperti itu, lembaga-lembaga survei seenak jidat gitu bicara bahwa ini opening publik seperti ini, bahwa 65% setuju Jokowi jadi presiden. Dari mana itu? Insya Allah Permindo punya dana, makanya mama kita fokuskan di bidang-bidang ekonomi, terutama yang diprioritaskan itu. Udahlah, kalau pemerintah nggak mau bantu kita bikin survei. Kita ada dokter di sini. Siapa nih? Mana Dokter Mulyati ya?
Dia dekan Fakultas Agama Islam di kampus saya. Oh. Ya, berdiri Bunda. Akan kumpul nanti di sini profesor-profesor perempuan ya. Nah, tapi profesor-profesor perempuan ada asosiasinya, benar nggak Bang? Nah, tapi kalau profesor-profesor perempuan yang punya kompetensi bergabung dengan mak-mak dengan segala level, segala warna itu sesuatu, ya kan? Maaf loh, saya membuang waktu saya kayak gini itu kayak rela, sakit, ingin ditinggalkan sampai saya sempat ngomong dengan beberapa, kita ngapain ya? Ngapain ya gitu ini ya ngurus mak-mak ya? Ngapain ya? Udah. Kalau alasannya sudah satu, udah negara lagi gawat. Negara lagi gawat, Ibu Kartini menangis. Catat itu Bapak politikus semua, catat. Ibu Kartini lagi menangis. Kami punya kerja, kami punya kompetensi, kami punya profesi. Kami nggak bisa duduk diam di profesi kami. 2019 saya tidak mengajar di satu universitas pun. Sekarang saya mengajar di dua universitas saja. Pak Bu Dr. Sri mengajar mungkin di 7 atau 8 universitas. Dengan semua punya home base universitasnya. Saya belum pernah saya kenalkan. Saya sempat ngomong sama Bang Andi bahwa saya dosen Hasanuddin 14 tahun. 2003 berhenti ya. Jadi dosen Hasanuddin, ternyata makanya saya selalu bilang hidup nggak ada kebetulan seperti itu. Mana mau saya keluar jadi PNS, gaji saya bagus, ya kan? Kalau gaji negeri ya nggak seberapa, tapi kan ketika dosen Unhas Hasanuddin menjadi satu-satunya universitas terbesar di Indonesia, setuju ya Bang ya? Di Indonesia Timur, rektor kita memfasilitasi dosen-dosennya untuk berkembang. Jangan saya dulu, sangat memfasilitasi. Jadi mungkin ekonomi tidak jadi masalah pada saat itu, tapi sekarang kita harus berpikir juga beban kita bertambah. Yang kemarin saya pulang ngajar, ya udah saya fokus apa ya yang kurang dalam rumah tangga saya, mungkin ibadah sunnah saya yang kurang atau kualitas apa kepada suami. Sekarang kita nggak bisa kan berpikir gitu. Bahkan suami kita mau pergi pun kadang dilema itu Bunda, dilema. Gue hari ini ada agenda dengan mak-mak, ya kan? Tapi suami saya mau begini, suami saya juga Bugis kayak Pak Adi tahu kan Bunda, orang Bugis seperti apa Bu? Ampun, iya kan? Full service. Makanya hari ini saya check-in kan beliau. Dia panduk saya, udah aman saya, aman. Aduh saya harus berhenti durasi ya. Mohon maaf, banyak saya mau sampaikan, tapi pesan saya Pak Andi, terima kasih banyak Pak. Margarito, padahal video sama beliau banyak banget loh. Terutama di Bawaslu kemarin. Udah ya, Siap. Ya sudah, nanti menangis lagi kalau keterusan. Ya. Mungkin selanjutnya kita ke Bang Margarito mungkin ya. Silakan Bang Margarito. Ini pakar hukum tata negara. Jadi ada perspektif pembuka cakrawala terhadap makna tentang politik. Bisa diblokir, dipindah supaya gambarnya bagus. Duduknya. Bang Margarito. Dengan Iya. Bang Jali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Andi yang saya hormati, Ibu yang saya hormati, Bapak, Ibu semuanya yang saya cintai. Alhamdulillah. Banggakan gitu ya. Jarang-jarang ada ibu-ibu yang mau bicara soal yang seru ini. Saya dengar betul tadi apa disampaikan oleh Bang Andi. Jadi saya tidak terlalu panjang bicara soal politiknya. Begini, sebagai orang tata negara ini, masa jabatan presiden itu kenapa dibikin batas? Karena jangan sampai presiden itu jadi Firaun lah. Ya. Cuma itu kok batas pikiran dibalik kenapa masa jabatan itu dibatasi. Ya tadi Bang Andi bilang itu kalau sudah lama korup, kalau udah korupnya bersatan ya sudah lama dia korup dan korupsi itu akan mutlak. Ya itu menjadi dasar kenapa masa jabatan jabatan presiden itu dibatasi. Satunya pikiran dibalik itu adalah supaya dia tidak jadi Firaun. Kalau bahasa ini kan bilang tiran. Itu aja. Betul tadi waktu dibicarakan ini di Constitutional Convention di Philadelphia Constitutional Convention 1787 itu memang ada berkembang pikiran
masa jabatan itu sekali 7 tahun dan tidak perlu kedua lagi. Ada yang 4, bahkan ada yang 3. Begitu. Akhirnya kompromi ketemu 4. Kenapa sekali lagi jabatan itu dibikin batasnya dan di Amerika cuma 4 tahun? Karena takut jangan sampai presidennya jadi tiran, jadi Firaun, mati kita. Karena tidak ada sejarah atau sejarah mulai membuktikan bahwa baik itu di rumah ibu sampai bla bla bla. Malah kalau Bang Andi saya yakin tahu waktu masa jabatan ini diperdebatkan itu mereka menunjuk Raja George di Inggris sebagai contoh. Begitu, apalagi masa jabatan presiden. Kita tahulah, saya Bang Andi ini tahu. di negara-negara kerajaan konstitusional Inggris misalnya setelah 1688 ada raja, ada perdana menteri. Yang dibagi itu raja, kepala negara, menteri, kepala pemerintahan. Di presiden 2 ini digabung. Nah, sudah 2 ini digabung, terus jabatannya panjang, mati gitu. Gitu loh. Nah karena itu kita mesti tanya ini siapa yang mau? Dan menurut saya nanti kita ini ya, saya terus terang ya berpikir gini, ini konglomerat siapa yang mau? Taipan siapa yang mau? Karena Taipan itu kerjanya peralat orang, pikirannya dan kelakuannya selalu Machiavelli. Dia tidak peduli itu orang mau mati, mau susah kayak apa, kayak dia peduli untung. Dan mereka jago memanfaatkan kentaan orang. Begitu itu. Jadi saya tidak tahu seberapa kuat kita nanti menahan gagasan ini agar tidak sampai diformalkan di MPR. Terus terang sebagai orang yang belajar konstitusi, alasan undang-undang dasar kita, konstitusi kita bilang begini, kalau Anda mau ubah undang-undang dasar, pasal, ayat atau segala macam, Anda mesti bikin alasan. Mesti ada alasannya. Begitu pasal 37 undang-undang dasar 1945 kita perintah. Harus ada alasannya. Alasan kan bisa dikarang-karang. Karang aja. Soal terbesar itu adalah bagaimana mendapatkan quorum rapat dan quorum pengambilan keputusan. Tapi quorum rapat kan simpel aja, tadi kan beliau udah bilang tuh. Yang di luar ini tinggal beliau dengan PKS. Selebihnya di dalam 3/4 terpenuhi. Quorum rapat dapat, quorum pengambilan keputusan dapat. Jadi alasan karang aja. Ngarang aja itu alasan itu, begini kita perlu begini. Udah ngarang deh. Karena itu masalah hukum, itu soal politik. Dia baru memiliki nilai hukum ketika quorum menyatakan alasan ini diterima, usul ini diterima, lalu diputuskan. Selesai. Jadi urusan alasan itu urusan karang mengarang, urusan akal-akal. Nah, yang berat sekali lagi menurut saya itu kalau misalnya konglomerat sudah mau. Sebab kalau konglomerat sudah mau, itu urusan agak susah itu. Dunia ini terus terang, mama boleh kuat sekali bergelora, mendorong perubahan, minta ini dan itu dan segala macam, tetapi jangan salah, desain atau pelaksanaan kebijakan dan merumuskan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, siapa yang merumuskan, siapa yang melaksanakan, bagaimana caranya, di mana dibicarakan segala macam, itu pekerjaan Taipan. Pekerjaan manusia-manusia tak terlihat itu yang sebenarnya mesti dicek betul. Saya tidak tahu ya, Bang Andi belajar sejarah hukum defect atau tidak. Itu defect, bank sentral itu, di Amerika Serikat itu. Anda tahu di mana digagasnya? Di Jekyll Island. Oleh siapa? Mereka itu, oleh Morgan dan kayak Bernard Baruch dan macam-macam. Jangan salah, mereka tulis di Jekyll Island. Anda pikir itu apa DPR? Baru mereka gunakan satu senator yang namanya Nelson Aldrich. Dia yang mendraft di Jekyll Island. Siapa yang biayai mereka itu? Yaitu The Wall Street Boy. Wall Street Boy. Siapa mereka? Ada Jacob Schiff, ada macam-macam, Morgan dan Gang. Jadilah The Fed. Jadi kita mesti pintar-pintar. Sebab kalau tidak, kita teriak sampai habis ini suara, gak berubah. Kita teriak
2019 berubah nggak? Tadi Anda bilang Pilpres kemarin itu curang. Apa? Ini apa? Ini mesti pintar betul, pintar betul menempatkan isu dan pintar betul mengelola, mendrive agar ini menjadi common interest bagi orang-orang kebanyakan ini. Sebab kalau sekarang isu ini 7 partai atau 8 partai itu sepakat, mereka bawa ke MPR, bisa apa kita? Beribut. Taruhlah ribut. Yang kemarin itu yang undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja. Waktu amandemen undang-undang KPK, perlawanan dari mahasiswa segala macam, malam ada yang ngobrol bla bla. Selesai dengan manis sekali. Padahal undang-undang itu kalau kita mau jujur, undang-undang itu betul mengkonsolidasi kapitalisme. Betul-betul membuat tatanan sosial ekonomi sepenuhnya berpihak pada mereka-mereka yang punya duit. Anda bisa bayangkan orang punya tanah, mempertahankan tanah, hak itu tidak bisa. Ini di undang-undang Omnibus Cipta Kerja itu. Jadi dan itu diprotes orang, tapi hasilnya ya tahu sendiri. Betul sendiri. Mau kita pakai mekanisme kehidupan fungsional dan kehidupan demokrasi, oke. Dan kalau saya konglomerat, saya berpikir begitu. Anda tidak setuju, pergi dong ke Mahkamah Konstitusi. Pergi dong ke Mahkamah Konstitusi. Anda miskin-miskin ini ke sana di Mahkamah Konstitusi, cuma bisa datangkan ahli 1-2 orang. Saya datangkan ahli 12 orang, mau apa kamu? Lalu putusnya Mahkamah Agung bilang betul, terus apa? Apa tidak jadi ke tanah? Apa tidak jadi ke tanah? Saya nggak tahu bagaimana dari segi politik ya. Tapi menurut saya, Bang Adi, mungkin coba kita pikirin ya. Hakim Mahkamah Konstitusi 9 orang. Oke, jatahnya Bang Adi 3, jatah Mahkamah Agung 3, jatah DPR 3. Tapi mereka ini semua, mereka diangkat oleh orang-orang ini. Presiden, Mahkamah Agung, DPR. Mereka tidak dipilih langsung oleh rakyat. Undang-undang itu dibikin oleh Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, dan DPR yang dipilih langsung oleh rakyat sebagai konkretisasi dari konsep kita mengenai kedaulatan adat dan negara. Orang 9 ini tidak. Tapi hasil Anda, Presiden dan DPR yang dipilih oleh rakyat itu, sampai di Mahkamah Agung bilang tidak sah. Masuk akal nggak? Dan tidak ada mekanisme koreksi itu. Mereka yang 9 itu, yang ada yang begini banyak satu Indonesia ini, Presiden dan DPR yang dipilih oleh rakyat satu Indonesia, bikin undang-undang, dan undang-undang itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah tidak sah, inkonstitusional. Orang 9 itu bilang berapa juta orang punya suara menjadi gak berfaedah. Dan tidak ada mekanisme yang tersedia untuk mengoreksi itu. Jadi kalau saya konglomerat, kenapa berunding dengan mereka DPR yang banyak-banyak itu susah. Pergi aja ke sana. Urusan di 9 orang aja. Di 9 kan kita harus pegang 9 semua Bang Andi. Pegang 5 aja cukup. Ngapain kita berunding dengan pusing. 5 aja kita ambil. Dan tidak ada tata cara atau tidak ada mekanisme konstitusi mengoreksi kelemahan. Sebabnya memang saya pernah bilang sama teman-teman DPR, bagaimana sih Anda nih? Kok bikin begini? Ini sebenarnya tirani dari satu lembaga terhadap lembaga yang lain. Kalau saya mau pakai perspektif agak sedikit kuno barangkali ya. Presiden Amerika yang ketiga itu, Thomas Jefferson pernah bilang begini, kalau semua yang tadi itu DPR, hasil kerja DPR dan Presiden itu digagalkan, dinyatakan tidak sah hanya oleh Mahkamah Agung yang orang-orang yang tidak dipilih itu, maka sebenarnya yang dicipta adalah, dan maka pengadilan atau Mahkamah Agung itu adalah despotik organ. Karena dia sendiri suka-suka dia mau apa? Jadi gimana? Saya bilang sama DPR, harus dong ada post review. Kayak 20% itu, Bang Andi. Saya cek satu-satu orang yang bicara di BPMPR bahas mengenai pasal 6 itu, 6A, Undang Dasar tentang calon presiden yang diusulkan oleh partai politik. Saya baca satu-satu dan saya tanya satu-satu pada mereka yang
terlibat di dalam BPPR, yang ada dalam BPPR itu, termasuk Bung Andi Mata-Mata. Ditanya, Pon, dulu waktu bicara masalah nama ini, Pon bicara apa sih sebenarnya? Saya dapat di risalah begini loh. Ada nggak yang lain-lain bicara angka-angka? Presidential threshold itu. Gak ada satu orang yang bilang presidential threshold. Tidak ada itu. Jangan cerita 1%, 0% pun gak ada. Gak ada orang yang bicara mengenai presidential threshold. Yang dibicarakan di BPPR plus DPR itu adalah partai kecil atau besar, dia peserta pemilu. Jadi constitutional determination-nya adalah dia partai peserta pemilu. Dia punya hak calonkan presiden. Bukan angka-angka. Tidak ada urusan angka-angka. Nah, bagaimana itu cerita angka-angka itu muncul? Lalu sekarang akhirnya ya kayak bulan bintang ke laut. Ke laut. Semua partai-partai yang kecil itu laut semua, bisa kumpul. Jadi ada undang-undang ini, bodohnya bangsa ini. Kita bikin undang-undang yang di dalamnya mengkonsolidasi diskriminasi. Bikin undang ketidakadilan itu kita konsolidasi dalam undang-undang menjadi tatanan bernegara, rusak. Jadi begini. Tambah rusak lagi nih. Parliamentary threshold. Teman saya itu Mr. Ali Gabari. Loh, itu kawan saya. Best friend. Nah, itu kawan saya. Kawan saya itu kan dulu di Bulan Bintang. Dapilnya di daerahnya Buang Adi sama Buang ini di Sulawesi Selatan sana. Terpilih puluhan, ratusan ribu orang pilih Tuan Ali ini. Terpilih. Cuma karena Bulan Bintang tidak memenuhi threshold, kawan itu berlaku di sana. Tidak masuk kan? Jadi orang yang 100.000 orang itu diapain? Itu 100.000 orang milih itu jadi apa? Sampah semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mau bilang bodoh betul ini bang. Kita bikin undang-undang, jadi ibu-ibu jadi ibu minta maaf ya, saya nggak tahu yang lain. Yang terlihat ini pakai jilbab semua ini. Yang terlihat ini ya, Anda di dalam batas tertentu minoritas. Loh, dibilang-bilang Islam di Indonesia ini mayoritas bla bla bla. Itu tadi laut. Anda dalam permintaan soal jadi minoritas dalam soal politik. Apa artinya? Udahlah itu terjawab. Kita kembalilah ke ini soal masa jabatan presiden ini. Ini yang mesti kita cek, ini konglomerat siapa yang mau? Konglomerat itu dia tidak ada urusan dengan Anda punya telur mahal, ke telur murah, ke apa, nggak ada urusan. Untung yang dia bikin. Demokrasi kita nggak ada tuh. Mau demokrasi ke, mau otoriter kah, nggak ada urusan. Untung. Piti. Happy. Fulus. Doi. Orang ternyata bilang doi. Tidak ada yang lain. Cuan. Duit dan duit. Mereka tidak berpikir ini dan itu lagi. Gak ada urusan dengan demokrasi. Demokrasi kalau menguntungkan oke, kalau tidak menguntungkan minggir. Ini orang Machiavellis kok. Karena di kepalanya duit, untung. Dan dalam banyak kasus hampir tidak mungkin menghentikan langkah-langkah game-game mereka. Dalam banyak kasus. Jadi saya kira menurut saya ini tetap isu berbahaya. Sebagai orang yang belajar konstitusi, ini berbahaya. Perpanjangan masa jabatan presiden itu dengan cara apapun tetap berbahaya. Walaupun memang saya tahu Turki perpanjang, Soviet, Rusia perpanjang, Bolivia perpanjang, Venezuela perpanjang, beberapa itu diperpanjang. Dan itu semua datang dari atas.
Nah sekarang bagaimana caranya? Saya kira ini salah satu cara untuk sebagai usaha untuk memberitahukan kepada mereka bahwa kami tahu cara bekerja Anda. Tolong dihentikan. Gak usah deh. Masih ada orang baik yang tersedia dalam politik ini untuk bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Sekali lagi saya ingin bilang kita mesti terus-menerus mempertanyakan konglomerat siapa yang mau jabatan 3 periode. Cukong siapa yang mau barang ini. Ini yang mesti terus-menerus kita bicara. Gak usah bicara partai ini, partai enggak, cukong. Ini mesti ada cukong. Tidak mungkin. Apalagi cukong ini kalau hitung-hitung kalkulasi pendek 3/4 300 sekian 400 sekian gitu, kalau 400 sekian bla 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 dihitung dengan seluruh biaya akan dapat dari ibu kota baru, nggak ada seberapa. Jadi ini soal ibu kota baru. Oleh karena soal ibu kota baru, maka soal ibu kota baru itu adalah soal uang. Soal uang itu bukan soal ibu-ibu ini, soal mama ini enggak. Ini soal yang tidak terlihat. Yang tiap hari itu mereka tidak terlihat di dunia pers, di dunia nyata enggak terlihat. Mereka entah di mana. Mereka itu yang akan memperoleh untung besar dan mereka itu yang mesti kita identifikasi berada di balik barang itu. Tidak kurang dan tidak lebih. Bukan yang lain-lain. Saya setuju dengan Bang Andi tadi di awal. Waktu perubahan undang-undang dasar dulu, isunya cuma batasi masa jabatan presiden. Yang lain-lain itu snowballing saja. Tapi isu dasarnya itu batasi masa jabatan presiden. Yang lain-lain itu ya kecelakaan semua. Itu sebabnya tidak ada pembahasan yang terlalu dalam mengenai beberapa hal di undang-undang dasar yang diubah ini. Karena isu dasarnya cuma itu kok. Batasi masa jabatan presiden, batasi masa jabatan, dan itu logis. Tapi ya itu, dalam perjalanannya berkembang sampai jadi kayak sekarang ini. Jangan-jangan ini sekedar trigger perubahan masa jabatan presiden itu sekedar trigger untuk memasuki hal isu-isu yang lain. Nah itu berbahaya sekali. Saya ingin mengakhirinya dengan mengatakan bahwa itu masa jabatan presiden itu dibikin dengan pertimbangan agar presiden tidak menjadi tiran. Presiden siapapun itu tidak menjadi tiran. Siapapun yang berkuasa itu tidak menjadi tiran. Jadi ini cara mencegah munculnya tiran. Yang kedua, dalam isu perubahan ini, saya kok tidak berpikir tentang partai politik. Cukong siapa, konglomerat siapa, oligarki siapa yang berada di balik isu ini. Menurut saya ini yang mesti terus-menerus dibicarakan. Kalau tidak, ini akan jadi. Dan kalau sudah jadi kan tatanan hukum sudah baru dong. Silakan jalan lagi dong. Gitu. Siap. Begitu dong. Nah, tadi beliau bilang gitu tadi. Udah. Tatanan hukum ke tatanan hukum baru, karena tatanan hukum baru, maka silakan dong calon lagi. Pak SBY mau calon. Dimungkinkan saja, tapi kan orang ini kan mendekorasi diri dengan kalkulasi dan pertimbangan etika yang luar biasa. Dan itu terlihat dari pilihan-pilihan diksi dan macam-macam gitu ya dari Pak SBY. Jadi hampir nanti. Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri dengan mengatakan sekali lagi, bicaralah mengenai atau pertanyakanlah terus menerus konglomerat siapa yang berada di balik gagasan isu presiden 3 periode. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Margarita. Nah, inilah memang mengapa emak-emak. Jadi emak-emak ini punya fundamental dalam tatanan negara, khususnya yang lebih luas, dan skup kecilnya tatanan keluarga, Pak. Gitu. Jadi sebenarnya punya power emak-emak ini. Bisa mempengaruhi suami-suami mereka dalam memutuskan sesuatu. Oke, kita kembali ke permasalahan. Kita serahkan ke Bang Jali sebagai aktivis senior kita yang kemarin menggugat Presiden dan DPR RI ini. Silakan Bang Jali, waktu dan tempat. Baik ya. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya sangat cintai, yang sangat saya sayang, saya banggakan sekaligus saya harapkan para emak-emak ya. Alhamdulillah hari ini sudah punya rumah sendiri ya emak-emak ya. Selamat ya buat Permindo ya. Kemudian tak lupa saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya nih kepada senior kita Bang Andi Malaranggeng dan Bang Margarito Kamis ya. Kalau dulu tahun 99 tuh saya hampir setiap malam tuh Bang. Saya lihat terus tuh namanya partai-partai ya. Kalau nggak salah programnya partai-partai TPI. Nah ini bintangnya beliau. Ya. Ya. Betul ya? Ya. Nah kalau Bang Margarito nih sering saya lihat di televisi, tapi hari ini alhamdulillah kita bisa lihat langsung ya. Alhamdulillah. Dan satu yang membanggakan bagi kita adalah kehadiran beliau dua-duanya nih. Ini kalau adu jangkrik namanya seimbang, istilah orang Betawi. Yang satu adalah mantan menteri sekaligus politisi partai yang pernah berkuasa dan dibatasi oleh 2 periode. Nah yang satu nih ahlinya di bidang konstitusi. Cuma yang menarik di Indonesia ini orang selalu bicaranya konstitusi, yuridis, hukum, berdasarkan aturan, harus patuh. Saya ingat betul Pak Jokowi bilang gini, negara tidak boleh tunduk ya terhadap pokoknya kekuatan-kekuatan yang disebut pembangkang, premanisme dan sebagainya. Tapi saya juga ingin mengingatkan kepada bangsa ini bahwa negara memang tidak boleh tunduk, tapi pemerintah bisa salah, betul ya? Betul nggak, Mama? Ini ada yang perlu menarik nih hari ini. Bahwa yang selama ini kita lihat bahwa pemerintah adalah negara, hari ini Bang Jali Pitung ingin mengkoreksi itu. Jadi harus belajar kita membedakan antara negara dan pemerintah. Karena pemerintah itu orang yang diberi amanah, tapi negara ini secara keseluruhan. Betul ya Bang? Kalau salah ya nanti dikoreksi, kita perdebatkan kembali. Nah ini yang menarik untuk kita simak gitu. Kenapa begitu? Tadi sudah disampaikan oleh pakar hukum tata negara kita, Bang Margarito, bahwa kalau mengacu kepada konstitusi, ini kan cerita tentang konstitusional, yuridis, aturan dan sebagainya. Ketika partai yang ada di sana, saya lupa 11 atau 10 sekarang, katakanlah 575 kurang lebih anggota parlemen, itu 80% lebih itu pro penguasa, pemerintah. Kalau kita bawa hukum ini, konstitusi ini politik secara matematik, ya mohon maaf saja ya, saya nggak usah bicara, dipotong leher saya berapa kali juga bicara, udah selesai aja udah. Orang mayoritas kok. Dan mereka berkata, ini konstitusional loh. Mama, Bang Jali, ini udah konstitusional loh. Ini loh undang-undangnya. Apa perlu kami bacakan? Nah, ini yang saya sebut telah terjadi disorientasi proklamasi. Tepuk tangan dong Mama. Di mana tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah untuk melindungi rakyatnya, untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk mencerdaskan rasa rakyatnya dan bangsanya. Dan ini semua termaktub di dalam Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa saya bacakan Pancasila? Agar emak-emak ini tidak dianggap anti Pancasila, betul? Nah jadi kalau ada apa-apa katanya ini anti Pancasila, oh Bang Jali ini kritisi begini begitu. Saya sudah sampaikan 2019, bahkan sebelum 2019, saya dengan Bunda Apta. Dengan Bunda Apta itu BEM, kami itu demo di KPU. Kita meminta presiden, waktu itu gubernur ya, ya gubernur. Enggak, waktu saya presiden. Jadi kan 2014 beliau jadi presiden. 2018 saya masih ingat sekali, itulah cikal bakal bagaimana saya tertarik dalam kancah politik bersama emak-emak. 2018 bulan September tanggal 3, ya Bun ya, hari Senin kalau tidak salah, nanti bisa dicek lagi di kalender. Kita minta, KPU itu meminta agar Jokowi mengundurkan diri dan atau cuti. Kenapa begitu? Pemikiran kita adalah
apabila seorang presiden incumbent mencalonkan diri, tentunya memberi peluang terhadap terjadinya abuse of power. Betul? Dia bisa perintahkan polisi tangkap Bang Jali misalnya. Mohon maaf ya, itu kira-kira ilustrasinya begitu. Dan kemudian fasilitas-fasilitas lain yang namanya presiden gitu kan. Nah, tapi kita gagal. Maka di 2019 pada aksi-aksi tertentu saya bilang kepada teman-teman, ini sayangnya Bang Jul sama Bang Fadlijon berhalangan ya. Kita ingin menyampaikan, saya sudah sampaikan bahwa pada saat itu ini yang bangsa kita telah mengalami disfungsi parlemen. Mengapa saya sampaikan saya agak keras? Waktu itu kita menuntut pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terhadap satu, meninggalnya 561 kurang lebih petugas KPU. Kemudian peristiwa berdarah tragedi kemanusiaan 2122 yang mengakibatkan 9 anak bangsa meregang nyawa. Itu yang tercatat oleh Pak Anies Baswedan. Kurang lebihnya seperti itu, kalau salah mohon dikoreksi. Belum lagi yang mati yang tidak terdeteksi dan tidak tercatat. Maka di 2019 saya sampaikan, mengapa anggota DPR ini justru yang seharusnya menjadi lembaga kontrol, tapi pada fungsinya menjadi lembaga katrol. Maka saya bilang jadi disfungsi parlemen. Dia harusnya sebagai wakil rakyat, representasi secara representatif mewakili rakyat, menyerap aspirasi rakyat. Dia tegur dong itu presiden. Kenapa presiden? Presiden lembaga eksekutif, baik sebagai presiden maupun kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kalau ini diserahkan kejadian ini kepada Kapolri, itu kan udah subordinasi. Tapi yang bertanggung jawab dalam sistem presidensial menurut Bang Jali ini, ya presiden yang tanggung jawab. Maka ditanya sama wartawan, apa Bang maksudnya? Kita minta pertanggungjawaban Jokowi sebagai presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan harus bertanggung jawab apapun yang terjadi di negeri ini. Itu 2019. Nah, kita dengan emak-emak ini saya sangat salut dan bangga bahwa setelah pemilu yang pertama tahun 1955 sampai 2019 inilah peristiwa yang fenomenal. Emak-emak nih, kalau pinjem Bunda Anta tadi bilang BEM, sekarang BEM-nya ini. Memang faktanya seperti